Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 771. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Chen Feng berpura-pura menjadi emosional dan membangunkan Zhang Xinyan. Dan berpura-pura bersemangat, dia mengajak Zhang Xinyan agar Kaisar Tang mendiagnosis denyut nadinya lagi. Sebelum mendiagnosis denyut nadinya, Kaisar Tang menemukan bahwa garis racun di wajah Zhang Xinyan telah hilang. Terkejut, dia berpura-pura tenang dan tanpa sadar menatap Pak Tua Chang Sui. Tapi dia melihat lelaki tua Chang Sui tidak bergerak seperti gunung, dan matanya tetap tenang seperti biasanya. Setelah memeriksa denyut nadi Zhang Xinyan, Kaisar Tang terkejut. Tanda-tanda keracunan Zhang Xinyan sangat lemah sehingga bisa diabaikan. Ia sangat bingung, mengapa racun dingin selama 7 hari tiba-tiba sembuh. Melihat ekspresi terkejut Kaisar Tang, Chen Feng mencibir dalam hatinya. Sepertinya tebakannya akurat. Dia berpura-pura mendesak, Tuan Tang Huang, apa kabar? Kaisar Tang kemudian tersenyum canggung dan berkata, selamat, Chen Feng, Nona Xinyan tidak lagi terpengaruh oleh racun dingin 7 hari. Dapat dikatakan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Xinyan tercengang. Sulit untuk mendapatkan kembali kesadaran untuk waktu yang lama. Dia menunjuk dirinya sendiri dan bergumam, apakah racunku sudah sembuh? Jelas sekali, dia belum siap dengan kebahagiaan yang tiba-tiba ini. Baru kemarin, dia masih diliputi kesedihan dan kepedihan karena perpisahan dan kematian. Hari ini, semua kesedihan, entah kenapa, akan hilang. Rasanya belokan ini selalu terlalu tajam, dan dia tidak bisa sadar kembali. Xinyan, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak harus mati, racunmu sudah disembuhkan. Kita punya banyak waktu untuk disia-siakan di masa depan. Pada saat ini, Chen Feng benar-benar bahagia untuk Zhang Xinyan dan memeluk Zhang Xinyan. Saat itulah Zhang Xinyan sadar dan menangis. Keluhan, depresi, kepanikan dan keputusasaan hari-hari ini semuanya telah dilepaskan. Sialan, bersikap baiklah padaku di masa depan dan jangan menggangguku lagi. Kamu tidak harus mati, itu bagus. Dia memukuli dada Chen Feng dengan putus asa, menangis dan tertawa lagi. Lalu, dia memeluk Chen Feng dengan erat. Tidak peduli seberapa tiba-tiba perubahannya, pada akhirnya ini adalah akhir yang baik. Chen Feng memeluk Zhang Xinyan, merasa sangat lega. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan rintangan, Zhang Xinyan akhirnya terselamatkan. Tapi sejujurnya, cara ini masih membuatnya sedikit malu. Tidak ada orang lain yang bisa mendetoksifikasi dan menyembuhkan luka dengan kenyataan pria dan wanita. Jika saya pensiun di masa depan, saya bisa membuka klinik swasta untuk melayani rekan-rekan perempuan yang terluka dan keracunan. Hari-hari seperti ini begitu indah sehingga aku bahkan tidak dapat membayangkannya. Haha. Beraninya aku mengganggumu. Chen Feng mencibir, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini untuk saat ini, perjalanan 20 hari untuk 2 orang sia-sia. Zhang Xinyan merangkak keluar dari pelukan Chen Feng dan berkata dengan sedih, meskipun saya tidak harus mati, bukankah seharusnya Anda, Dewa Surga, memberikan kompensasi kepada saya atas penderitaan yang saya derita akhir-akhir ini? Mengapa Anda mengambil hari ganda saya? Apakah turnya rusak? Oke. Ayo pergi ke Tieling untuk berbulan madu daripada mandi. Chen Feng tertawa. Anda. Zhang Xinyan berpura-pura memukul Chen Feng. Tapi dia melepaskan tangannya dan menghela nafas, aku akan melepaskanmu kali ini. Ayah, si Nyao dan yang lainnya masih mengkhawatirkanku. Ayo kembali ke Qinxi dulu. Sedangkan untuk tur 2 orang, kita harus menyediakan untuk padaku di masa depan. Dan ulang tahunku akan segera tiba, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Oke, aku akan mendengarkanmu. Chen Feng setuju dengan sepenuh hati dan sangat senang. Saat ini, Zhang Xinyan memang sangat menderita. Dalam hal ini, wanita konyol ini harus diberi kompensasi dalam 5 hari ini. Lalu kita hanya bisa kembali ke Qinxi dulu, menunggu ulang tahun Zhang Xinyan, lalu pergi ke Tianfu untuk mencari Jing Sui. Lagi pula, dia juga berjanji pada Jing Sui. Beberapa hari kemudian, dia pergi ke Gunung Keiyun untuk menjemputnya dan membawa Sui Ying bersamanya. Adapun di mana Jing Sui memilih untuk menghabiskan waktunya di masa depan, itu tergantung pada pilihan Jing Sui sendiri. Crazy Chen, sepertinya kamu tidak akan berada di sini untuk waktu yang lama.
Ayo beri kamu hadiah sebelum kamu pergi. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Pada saat ini, Patua Chang Sui tiba-tiba berbicara. Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya sangat sopan untuk apapun, beritahu saya barang bagus apa yang Anda miliki, saya tidak akan sopan. Sejujurnya, cukup mengejutkan kalau lelaki tua ini tiba-tiba ingin memberinya sesuatu. Aku tahu kamu berkulit tebal. Patua Chang Sui berkata kepada Kaisar Tang lagi, Kaisar Tang, 18 jarum ajaib itu aslinya milikku. Saat aku kembali kali ini, jarum itu harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Ah! Kaisar Tang tanpa sadar berteriak. Sepertinya dia tidak pernah menyangka Patua Chang Sui akan mengajukan permintaan ini. Dengan ekspresi bermasalah di wajahnya, dia menahan keengganan dan berkata sambil tersenyum, seharusnya begitu. Jarum transformasi ilahi adalah milikmu. Anda harus tahu kalau 18 jarum ajaib ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Menggunakan jarum panjang ini untuk melakukan perawatan akupuntur seringkali memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, namun ini adalah harta yang langka di dunia. Sejujurnya, saya merasa sedikit enggan untuk mengembalikannya begitu saja. Melihat betapa malunya kamu, ayo lakukan ini. Aku akan mengambil kembali 8 di antaranya dan memperlakukan 10 lainnya sebagai hadiah untukmu. Melihat ekspresi ragu-ragu Kaisar Tang, Patua Chang Sui tiba-tiba mengendurkan nada suaranya dan hanya berkata untuk menarik 8 jarum ajaib. Kaisar Tang, yang pada awalnya masih ragu-ragu, tiba-tiba menjadi santai. Dia dengan cepat berkata, terima kasih banyak. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tas kain berisi 18 jarum transformasi ilahi dan menyerahkan semuanya kepada lelaki tua Chang Sui. 10 batang yang tertinggal pasti cukup, selama tidak dicabut seluruhnya akan menjadi berkah baginya. Patua Chang Sui berkata kepada Chen Feng lagi, meskipun jarum penyegel tulang di tubuhmu juga merupakan jarum perak yang luar biasa, ia masih jauh di belakang jarum pengubah roh. Kamu harus mengeluarkan jarum penyegel tulang di tubuhmu sekarang, dan aku akan menyegel tulangmu lagi dengan 8 jarum transformasi ilahi. Dengan cara ini, Anda dapat mengontrol tubuh Anda dengan lebih efektif, yang juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Apa manfaatnya? Chen Feng bertanya dengan penuh semangat. Tanpa diduga, hadiah yang dikatakan Patua Chang Sui untuknya adalah jarum transformasi ilahi. Saya tidak tahu apa perbedaan antara jarum penyegel tulang dengan jarum transformasi ilahi dan jarum penyegel tulang sebelumnya. Tapi melihat senyuman misterius Patua Chang Sui, saya rasa manfaat kali ini jelas tidak sederhana. Patua Chang Sui kemudian berkata, sebenarnya, jarum transformasi ilahi juga terbuat dari tulang putih. Gunakan jarum transformasi ilahi untuk menyegel tulang Anda. Selain mengontrol tubuh Anda dengan lebih efektif, Anda juga dapat menggunakan metode dorongan darah anti-menstruasi aku mengajarimu. Bertindak di area penyegelan tulang. Dengan cara ini, bahkan jika Anda tidak mengeluarkan jarum transformasi ilahi secara paksa, Anda masih dapat melepaskan kekuatan penyegel tulang dan memulihkan kekuatan Anda ke puncaknya. Mendengar ini, Chen Feng sangat gembira. Jika memang demikian, jika Anda menemui masalah sulit di kemudian hari, Anda dapat menggunakan metode mendorong darah melawan masa menstruasi untuk membuka segel tulang dan mengembalikan kekuatan Anda ke puncaknya. Setelah kejadian terselesaikan, garis keturunan dapat dipulihkan dan tulang dapat disegel kembali. Dengan cara ini kekuatan penyegelan tulang bisa dilepaskan dalam waktu singkat, tidak perlu bergantung pada orang lain sama sekali, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Patua Chang Sui mengingatkan, tetapi Anda harus memperhatikan, ini hanya agar Anda mengontrol penyegelan tulang. Itu tidak berarti bahwa sekali Anda melepaskan kekuatan penyegelan tulang, hidup Anda tidak akan dalam bahaya. Melepas segel tulang akan menyebabkan ki dan darahmu menjadi tidak normal. Jika tidak hati-hati, tetap akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menggunakan cara ini begitu saja. Bab 772. Chen Feng mengerti apa maksud lelaki tua Chang Sui itu. Melepaskan segel tulang masih akan mengancam nyawa. Kali ini, dia menggunakan jarum ajaib untuk menyegel tulangnya, hanya bisa dikatakan bahwa saklar untuk menyegel tulangnya diserahkan ke tangannya. Mulai sekarang, tidak perlu pergi ke Patua Chang Sui atau Jing Sui untuk menyegel tulangnya dengan akupuntur. Namun meski begitu, ini tetap merupakan acara yang membahagiakan. Menguasai saklar ini akhirnya memberinya lebih banyak ruang untuk menampilkan kekuatannya dengan lebih baik. Kaisar Tang bingung dan bertanya dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dengan penyegelan tulang dan kekuatan puncak?
Hal-hal ini terjadi setelah dia turun dari gunung salju, dan dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Pak Tua Chang Sui terkekeh dan berkata dengan penuh arti, ingat, pemuda di depanmu memiliki seekor harimau ganas yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Setelah dilepaskan, kekuatanmu akan seperti semut di depannya. Chen Feng meliriknya dan merasa sangat tidak senang. Mengapa orang tua ini begitu mudah menceritakan rahasianya? Mendengar ini, Kaisar Tang tercengang. Pak Tua Chang Sui bukanlah orang yang suka bercanda, bukankah maksud dari perkataannya berarti bahwa Chen Feng selalu menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menantang langit. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Chen Feng, dia tidak akan sekuat saat dia berada di puncaknya. Jika benar seperti yang dikatakan orang tua Chang Sui, bukankah itu berarti Chen Feng sekuat 8 dewa? Dia kembali menatap Chen Feng. Pada saat itu, Chen Feng sedang tersenyum ringan. Mata sipitnya memancarkan cahaya suram. Pada saat itu, bahkan Kaisar Tang merasakan penindasan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Pada saat ini, Chen Feng sedang menyerang berbagai bagian tubuhnya seperti Raja Neraka mengarahkan tombaknya ke arahnya. 8 jarum panjang keluar dari tubuhnya satu demi satu dan menghantam tanah. Ketika ke-8 jarum panjang meninggalkan tubuh Chen Feng, pada saat itu, Kaisar Tang tiba-tiba merasakan aura Chen Feng tiba-tiba naik ke langit dan memenuhi seluruh gua. Nafas yang menyesakkan membuatnya hampir kehabisan napas. Mengerikan. Sungguh mengerikan. Saat itu, melawan Dewa Pengobatan, aura lawan tidak begitu menakutkan. Mungkinkah kekuatan Chen Feng lebih besar dari 8 dewa? Semakin dia memikirkannya, semakin luar biasa jadinya, secara tidak sengaja, setetes keringat dingin mengalir dari tengah alisnya. Orang tua Chang Sui menggunakan 8 jarum ajaib untuk membantu Chen Feng menyegel tulangnya lagi. Setelah selesai, ketajaman Chen Feng tiba-tiba menurun dan dia kembali ke penampilan normalnya lagi. Kaisar Tang di sampingnya tercengang. Sungguh luar biasa bahwa kekuatan satu orang dapat diubah dengan begitu bebas. Sekarang kamu dapat mencoba mendorong darah melawan periode menstruasi dan bertindak berdasarkan 8 jarum transformasi ilahi. Kata lelaki tua Chang Sui. Chen Feng mengangguk dan menutup matanya, menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh lelaki tua Chang Sui untuk secara diam-diam membalikkan meridian dan mengontrol aliran darah dalam tubuh. Ki dan darah melilit persendian, seolah melumasinya. Perasaan seperti jarum penyegel tulang di dalamnya tiba-tiba menghilang ke dalam darah. Aura di tubuhnya langsung kembali ke keadaan yang menakutkan. Sungguh menakjubkan. Saya tidak perlu lagi khawatir tentang masalah tidak dapat menyegel tulang dalam waktu singkat setelah melepas jarum penyegel tulang. Membuka matanya dan merasakan napasnya sendiri, Chen Feng mengangguk puas. Segera, dia mengumpulkan energi dan darahnya. Perasaan jarum penyegel tulang kembali, dan aura seluruh orang juga menjadi tenang. Dia bergumam lagi dan menghela nafas, seperti yang diharapkan, itu bisa ditarik kembali dan dilepaskan dengan bebas. Pak Tua Chang Sui mengingatkan lagi, jangan gegabah. Saya tidak membantu Anda seperti ini hanya untuk membiarkan Anda mendapatkan metode ini dan melepaskan seluruh kekuatan Anda dengan tidak hati-hati. Bagimu, masih sama seperti dulu. Semakin lama kamu mengungkapkan kekuatanmu, semakin luas ruang hidupmu. Mengekspos kekuatanmu mungkin terasa menyenangkan untuk sementara, tapi itu akan membuat masa depanmu semakin berbahaya. Jadi, jangan gunakan cara ini kecuali benar-benar diperlukan, mengerti? Kata, toleransi, sangatlah sulit bagi banyak orang. Siapa yang tidak ingin mengikuti emosinya dan menghancurkan ketidakadilan di dunia serta membunuh musuh jahat dengan tangannya sendiri? Dengan pikiran seperti itu, meski ceria, namun telah kehilangan kesabaran. Tetapi jika Chen Feng ingin mencapai akhir, dia harus tetap bertahan. Chen Feng sangat tersentuh, dan dia juga merasa lega karena Pak Tua Chang Sui dan Kaisar Tang telah mencuri rumput nyanyian dewa miliknya. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih karena Anda banyak membantu saya. Dia juga tidak tahu apa yang akan diminta oleh lelaki tua Chang Sui di masa depan jika dia membantunya seperti ini. Namun kebaikan seperti ini semakin banyak berhutang. Siang harinya, Chen Feng mulai memasak lagi. Panggang kelinci dan buat sup untuk membalas kebaikan orang tua Chang Sui. Setelah makan dan minum, dia membawa Zhang Xinyan, mengemasi barang bawaannya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Tua Chang Sui dan Kaisar Tang. Memang benar, seperti yang dikatakan Zhang Xinyan, masih banyak orang di Qinzi yang merindukannya. Saya harus melaporkan bahwa semua orang selamat secepat mungkin. Setelah Chen Feng dan Zhang Xinyan pergi,
Kaisar Tang tidak pergi. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya kepada lelaki tua Chang Sui dengan rasa ingin tahu, apakah Chen Feng ini benar-benar kuat. Pak tua Chang Sui berkata dengan pasti, ya, tidak hanya itu, bahkan saya belum pernah mengetahui latar belakangnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia kecuali dirinya sendiri. Apakah dia lebih kuat darimu? Kaisar Tang bertanya dengan hati-hati. Orang tua Chang Sui memandang jauh dan berkata dengan penuh arti, siapa yang tahu? Ini juga aneh. Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Bagaimana dia bisa begitu dalam dan tak berdasar? Mendengarkan desahan lelaki tua Chang Sui, Kaisar Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, mengerutkan kening dan merasa sedikit malu. Tujuannya adalah untuk mengalahkan dewa pengobatan, tetapi kekuatan Chen Feng lebih tinggi dari dewa pengobatan. Perbandingan seperti itu sungguh membuatnya merasa rumit. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Zhang Xinyan itu, kami jelas-jelas mengobati racunnya dengan rumput senming palsu. Kenapa racunnya bisa disembuhkan secara misterius? Hal ini membuatnya bingung. Orang tua Chang Sui juga berkata dengan sedikit kebingungan, masalah ini memang hal yang aneh, tapi ini pasti pekerjaan Chen Feng. Selain itu, saya memiliki perasaan samar bahwa Chen Feng tahu bahwa Anda mengubah rumput nyanyian dewa. Bagaimana dia tahu? Kaisar Tang tiba-tiba mengangkat matanya, sangat terkejut. Dia pikir dia telah melakukan segalanya dengan benar, jadi bagaimana Chen Feng bisa mengetahuinya? Orang tua Chang Sui menghela nafas dan berkata, jadi saya katakan orang ini sangat menakutkan. Namun, karena kami memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak mengekspos satu sama lain, itu tidak masalah. Dengan kata lain, dia juga menyadari bahwa saya mengerti. Rumput nyanyian dewa. Tidak, untuk menenangkan hatinya, aku juga memberikan apa yang dia inginkan. Dengan cara ini, aku bisa memegang daun rumput nyanyian dewa ini dengan percaya diri. Kaisar Tang terdiam, masih merasa sedikit kasihan dengan 8 jarum ajaibnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Guru, saya telah memperoleh rumput nyanyian dewa, dapatkah Anda juga mengajari saya cahaya darah terbalik yang Anda janjikan kepada saya? Itu wajar, aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Pak tua Chang Sui melirik dan tanpa ragu-ragu, mulai mengajari Kaisar Tang membalikkan cahaya darah. Bab 773. Terkadang, pemandangan terus berubah sesuai suasana hati orang. Saat pertama kali kami mendaki gunung, puncak gunung yang berwarna putih terasa hampa dan tertekan. Bukan lagi putih bersih, melainkan abu-abu seperti hati yang berat. Tapi sekarang, perjalanan menuruni gunung sangat membahagiakan dan menenangkan bagi Zhang Xinyan. Terkadang dia membuka tangannya dan menghadap angin. Angin pegunungan yang dingin dan menggigit bagaikan sepasang lengan hangat yang memeluknya. Kabut di depanku tebal dan tipis, beriak lapis demi lapis. Ada gunung-gunung di kejauhan, semuanya berjatuhan putih di cakrawala. Ah! Dia berteriak dengan liar, dan suaranya menghilang dengan merdu, bergema di antara langit dan bumi. Senang rasanya bisa hidup. Hanya dengan hidup Anda dapat memiliki masa depan yang menjanjikan. Chen Feng mengikuti Zhang Xinyan, menyaksikan Zhang Xinyan tenggelam dalam kegembiraan, dan juga terpengaruh oleh emosi Zhang Xinyan. Dia tidak pernah percaya pada takdir, hanya pada dirinya sendiri. Tapi kali ini, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Biarlah jalan duri yang berkelok-kelok ini dihiasi kelembutan pada akhirnya. Setelah turun ke pegunungan yang tertutup salju, RV kembali berguna. Keduanya tidak terburu-buru, hanya seperti berwisata, menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan, dan perlahan melaju menuju Sun Sin City. Kami tidak tiba di Sun Sin City setelah pukul 9, jadi kami hanya parkir di tempat yang indah dan menikmati malam milik satu sama lain. Sebuah ruangan kecil, tapi rumah yang hangat. Keduanya gila dan lembut. Ketika dia bangun pagi-pagi keesokan harinya, Zhang Xinyan terlihat sangat baik, seolah-olah dia baru saja menjalani perawatan kecantikan, dan dia tampak beberapa tahun lebih muda. Chen Feng hanya bisa menghela nafas, wanita masih membutuhkan rasa sakit dan bahkan lebih banyak kelembapan. Tetapi meskipun Zhang Xinyan mendapatkan kembali kulitnya dan melakukan detoksifikasi, masih ada beberapa helai rambut putih bercampur dengan rambut coklat panjangnya. Chen Feng tetap diam dan melanjutkan perjalanannya. Segera setelah saya tiba di Sun Sin City, saya menemukan salon rambut kelas atas. Dia langsung menekan Zhang Xinyan di sana dan menghabiskan 2.000 yuan untuk menata rambut Zhang Xinyan. 2 jam kemudian, Zhang Xinyan sepertinya berubah lagi.
Rambut coklat kemerahan bergelombangnya tergerai lembut di bahunya. Temperamennya yang sudah matang tiba-tiba naik ke level lain. Ditambah dengan wajah Zhang Xinyan yang sudah cantik, keseluruhan pribadinya mempesona, seksi dan menawan, yang membuat Tony di salon rambut memujinya tanpa henti. Setelah meninggalkan salon rambut, Chen Feng masih belum puas. Karena Zhang Xinyan mengenakan pakaian olahraga kasual. Agak tidak sesuai dengan temperamen dewasa. Dia menarik Zhang Xinyan dengan dominan ke pusat perbelanjaan besar. Di berbagai toko merek mewah di lantai pertama, dari dalam hingga luar, dari ujung kepala hingga ujung kaki, saya membeli beberapa pakaian untuk Zhang Xinyan. Ada juga beberapa kosmetik mahal yang juga dibeli. Tapi Chen Feng, yang selalu pelit, kali ini sangat murah hati. Saya menggesek kartu bank saya dan ratusan ribu dolar keluar tanpa perlu mengernyit. Ketika Zhang Xinyan keluar dari pusat perbelanjaan, seluruh dirinya berubah total. Sepatu hak tinggi, stocking hitam, dress kecil, dan membawa tas LV kecil. Seperti seorang bintang wanita, dia langsung menjadi fokus seluruh jalan dan memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi. Chen Feng mengikuti Zhang Xinyan dengan semua tasnya dikemas, melemparkan barang-barangnya ke dalam mobil, dan kemudian menemukan restoran barat kelas atas. Sebotol anggur merah, seikat bunga, dan biola. Zhang Xinyan diam-diam merasa senang saat dia memakan steak daging sapi muda yang lezat dan berkata sambil tersenyum, "Orang gila, ada apa denganmu hari ini? Kamu tidak terlihat seperti biasanya. Mungkinkah otaknya sudah terbuka? Sebagai perempuan, kita semua menyukai hari-hari yang romantis dan kaya." Chen Feng menyesap anggur merah, menyipitkan matanya dan tersenyum, "Jangan terlalu banyak berpikir. Siapapun yang tidak makan pangsit selama tahun baru Imlek mungkin adalah satu-satunya kemewahan dalam hidupnya. Mari kita tidak membicarakannya, tapi hatiku benar-benar berdarah." Alasan mengapa dia begitu boros adalah karena melihat sedikit rambut putih Zhang Xinyan membuatnya merasa tertekan. Wanita konyol ini selalu merasa dirinya adalah beban, padahal sebenarnya dia sangat baik dan sederhana hatinya. Dialah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wang Xinyao. Tidak hanya itu, hari-hari ini dihabiskan dalam ketakutan dan ketakutan. Kepahitan seperti itu layak mendapat balasan manis yang luar biasa. Selain itu, tidak apa-apa untuk bersikap berlebihan pada wanita Anda sesekali. Dan dengan cara ini juga merupakan perasaan syukur. Melihat ekspresi puas dan bahagia Zhang Xinyan, Chen Feng bergumam di dalam hatinya, "Terima kasih, Xinyan." Suara ini tidak didengar oleh Zhang Xinyan. Penerbangan dilakukan pada pukul 3.30 sore, dan Sunlight City terbang langsung ke Qinxi. Semua urusan di bandara, termasuk tiket pesawat, diurus oleh lelaki tua Qiao An itu. Keduanya naik pesawat, kelas satu lagi. Ketika Zhang Xinyan naik pesawat, banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran mengira yang datang adalah selebriti. Ini membuat Zhang Xinyan kembali merasa bangga. Setelah sekitar 3 jam penerbangan romantis, pesawat akhirnya mendarat di Qinxi. Chen Feng mengikuti Zhang Xinyan dengan tas besar, seperti asisten Zhang Xinyan untuk wanita cantik ini. Begitu mereka keluar dari bandara, mereka melihat Wang Xinyao, gadis itu, melompat dan melambai sambil berteriak, "Paman, Bibi." Ketika dia melihat bibinya kembali dengan selamat, dia lebih bersemangat dari siapapun. Karena hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bibiku menempatkan dirinya dalam bahaya dan diracuni oleh flu selama 7 hari. Hari-hari ini, dia terus-menerus panik dan menghabiskan beberapa malam dengan menangis. Dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Saat ini, saya melihat bibi saya aman dan sehat, dan dia masih sangat cantik. Dia sangat bahagia, dan semua emosi negatifnya hilang. Bibi. Ketika Zhang Xinyan keluar dari pos pemeriksaan keamanan terakhir, Wang Xinyao tidak tahan lagi dan melarikan diri dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhang Xinyan. Saya tidak bisa mengendalikan emosi dan mulai menangis. "Terima kasih Bibi, aku senang sekali melihatmu sehat." Dia cemberut, menekan emosinya. Tapi meski aku tidak bisa menahannya, air mata tidak bisa berhenti jatuh. "Oke, aku baik-baik saja, jangan lakukan ini." Zhang Xinyan tidak pandai menghibur orang, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Chen Feng, yang membawa tas besar, berkata dengan marah, "Xin Yao, apakah kamu ada ujian baru-baru ini? Beritahu aku nilaimu, dan aku akan memastikan bahwa emosi menyentuh di antara kalian berdua akan berhenti seketika." Zhang Xinyan dan Wang Xinyao sama-sama merasa geli, dan seperti yang diduga, kesedihan mereka terobati. Wang Xinyao menyeka air matanya, meregangkan lehernya dan cemberut, "Paman,
kamu benar-benar tidak ingin membuka panci apapun. Oke, ayo pulang. Lao Li mentraktir kita ke kedai barbecue di bawah. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu mengangguk ke beberapa petugas penjemputan lainnya. Ruan Qingqiu dan Liu Jingbai juga tersenyum dan mengangguk. Mereka sangat senang Zhang Xinyan melihat Zhang Xinyan kembali dengan selamat. Biarkan aku mengambilnya. Li Tongzu melangkah maju dengan pandangan tajam dan mengambil tumpukan barang dari tangan Chen Feng. Hanya Zhang Shenghao yang menatap putrinya dengan mata lembut. Hanya dalam waktu singkat, dia tampak sudah bertambah tua. Ayah, aku membuatmu khawatir. Zhang Xinyan melangkah maju dan memeluk ayahnya erat. Dia tahu akhir-akhir ini, ayahnya pasti khawatir karena dia. Oke, ayah akhirnya bisa merasa lega. Air mata hampir keluar dari matanya, tetapi Zhang Shenghao akhirnya bisa menahannya. Mengkhawatirkan putriku akhir-akhir ini sungguh menyiksa. Tapi sekarang dia baik-baik saja, putrinya baik-baik saja, dan dia merasa lega. Qingqiu, Jingbai, terima kasih sudah datang menjemputku. Zhang Xinyan dengan senang hati menyapa Ruan Qingqiu dan Liu Jingbai. Ketiga wanita itu memiliki pemahaman yang diam-diam, seperti saudara perempuan yang baik, dan pergi mengobrol dan tertawa. Tiga wanita cantik yang berjalan bersama membangkitkan tatapan iri orang-orang di bandara. Wang Xinyao, sebaliknya, mengerucutkan bibirnya dan merasa ditinggalkan. Ayo pergi, bawa mobil bersamaku, Lao Li dan Lao Zhang. Kalian bertiga tidak bisa masuk sekarang. Chen Feng menghela nafas dan menarik Wang Xinyao untuk mengikuti Li Tongzu ke tempat parkir. Bab 774. Warung barbecue di lantai bawah di komunitas Linye telah menjadi tempat yang baik bagi semua orang untuk bersantai. Makan barbecue, minum anggur, dan mengobrol. Hidup sederhana mengandung kebahagiaan yang luar biasa. Makan ini berlangsung hingga lewat pukul 11, dan akhirnya selesai. Orang yang membayar tagihannya tetaplah Ruan Qingqiu yang pendiam. Semua orang kembali ke rumah masing-masing, sementara Chen Feng, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao naik ke rumah mereka yang telah lama hilang. Begitu dia memasuki rumah, Zhang Xinyan melihat ke rumah yang dikenalnya dan menjadi sedikit bersemangat. Awalnya saya berpikir bahwa saya harus mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada rumah ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa nasibnya belum berakhir. Setelah hari yang melelahkan, dia berbaring malas di sofa dan melakukan peregangan. Sangat nyaman. Manis-manis kecilku, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagiku. Paman dan bibiku telah kembali. Bibiku super cantik dan pamanku super sangat tampan. Aku akan mengizinkanmu bertemu denganku ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Malam yang bagus semuanya. Wang Xinyao sedang memegang ponselnya, tidak tahu harus memotret apa. Zhang Xinyan, yang sedang duduk di sofa, melipat tangannya di depan dada dan berkata dengan sedikit tidak senang, apa yang kamu ambil gambar di sana? Ngomong-ngomong, kenapa kamu menggunakan super ketika kamu bilang aku cantik, tapi kamu menggunakan super ketika mengatakan hal sialan ini? 3 super, bagaimana kamu melihatnya dengan matamu? Saya tidak tahu mengapa, tetapi begitu saya memasuki ruangan ini, perasaan saya terhadap Wang Xinyao meningkat ke tingkat seorang ibu tua. Pokoknya ibarat melihat anak nakal dan ingin mendisiplinkannya. Chen Feng mengganti sandalnya, duduk, dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa dibandingkan denganku, tapi menurutku apa yang dikatakan Xinyao benar. Aku 3 kali lebih tampan darimu. Lihat. Ini sangat akurat. Petik 2. Tidak mungkin, itu sangat menawan. Huff, jangan masuk ke kamarku pada malam hari, aku akan mencari kalian bertiga yang super cantik. Zhang Xinyan berkata dengan mata terbuka lebar. Entah kenapa, tapi begitu sampai di rumah, semua romansa di jalan menghilang. Yang terjadi selanjutnya adalah pertengkaran dan saling menyakiti. Namun, di dalamnya terkandung rasa kebahagiaan. Ini mungkin perbedaan antara jatuh cinta dan menjalani hidup. Chen Feng sangat marah hingga dia tertawa, dan berkata tanpa daya, tenang, jangan seperti gadis itu Xinyao. Dia akhirnya menyerah. Dalam keluarga ini, Zhang Xinyan adalah bos mutlak. Karena dia tidak mampu menyinggung perasaannya, cara terbaik adalah mengubah topik dan meninggalkan Wang Xinyao. Meski memalukan, ini pasti berhasil. Tidak, Zhang Xinyan bingung ketika dihadapkan pada perhatian Chen Feng yang tiba-tiba. Otak saya butuh waktu lama untuk bereaksi, tapi tidak ada respon. Kalian berdua sangat keji. Wang Xinyao cemberut, sangat marah. Entah kenapa, saya makan makanan anjing lagi. Tetapi ketika saya sedang kesal, tiba-tiba saya memikirkan sesuatu,
wajah saya berubah, dan saya berkata sambil tersenyum, saya membuat video di akun Douyin saya untuk memuji Anda, dan ini adalah sikap Anda. Anda tahu, apakah saya punya penggemar sekarang? Lebih dari 40.000. Dia berlari mendekat, melompat ke atas sofa, dan membuka latar belakang Douyinnya. Lalu dia menunjuk jumlah fans di dalamnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Karena dia memiliki 47.328 penggemar. Dan itu terus meningkat setiap menit dan detik. Chen Feng melihatnya sekilas dengan santai, menyipitkan matanya dan berkata, apa yang kamu mainkan? Apa ini? Dia bahkan tidak menyukai ponsel pintar dan sedikit ketinggalan zaman. Zhang Xinyan mengambil ponsel dari Wang Xinyao dan melihat video yang diambil Wang Xinyao hari ini. Akun Douyin Wang Xinyao bernama aktor Wang Xinyao, dan avatarnya masih berkostum Putri Taiping. Cukup klik beberapa video, ada video Wang Xinyao menari, bernyanyi, dan beberapa lelucon lucu. Semakin dia melihatnya, semakin dia mengerutkan kening, dan dia berkata dengan marah, kekacauan macam apa ini? Ini akan mempengaruhi pelajaranmu hanya dengan melihatnya. Menurutnya, aktivitas apapun selain belajar harus dilarang pada usia ini. Memainkan hal-hal ini di ponsel tidak kondusif untuk belajar. Wang Xinyao menjelaskan dengan keras kepala, Paman dan Bibi, Anda ketinggalan zaman. Ini adalah platform video pendek yang baru muncul belum lama ini. Anda dapat merekam beberapa video pendek berdurasi puluhan detik dan mengunggahnya ke internet. Semakin banyak penggemar Anda punya, semakin populer mereka. Banyak aktor yang semuanya membuka akun Douyin. Awalnya saya hanya memiliki beberapa ratus penggemar. Hari itu, sutradara Zhang mengajak saya dan beberapa aktor dari The Legend of the Tang Dynasty untuk mengadakan konferensi pers, terutama untuk mempromosikan serial TV. Saya juga difoto, dan keesokan harinya menjadi berita utama. Tidak, sejak hari itu, popularitasku meroket. Akun Douyinku bertambah 7 hingga 8.000 pengikut setiap hari. Saya mendengar dari Direktur Zhang bahwa setiap tahun di akhir tahun, stasiun TV akan mengadakan pemilihan artis wanita paling populer, yang disebut sebagai Ratu Hiburan tahun itu. Itu adalah gelar yang paling didambakan semua artis wanita. Melihat Wang Xinyao berbicara dengan fasih, Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungannya denganmu? Sepertinya kamu ingin berpartisipasi. Paman, jangan remehkan saya benar-benar punya kesempatan. Wang Xinyao berkata tidak yakin, tahun ini Douyin adalah sponsor terbesar. Konon artis wanita dengan jutaan penggemar di Douyin dapat berpartisipasi dalam seleksi. Kau tahu, Bai Xian telah menerima kehormatan ini selama 5 tahun berturut-turut. Saya juga ingin berpartisipasi tahun ini, dan saat ini saya bekerja keras untuk meningkatkan pengikut saya. Chen Feng, yang awalnya kurang tertarik, tiba-tiba membeku ketika mendengar nama Bai Xian. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan jantungnya terasa sedikit tersumbat. Bai Xian adalah artis wanita paling populer dan terkenal saat ini. Hal yang paling konyol adalah semua ini dilakukan olehnya saat itu. Mendengar nama Bai Xian, Zhang Xinyan tanpa sadar menatap Chen Feng. Dia mengerti bahwa setelah bertahun-tahun, Chen Feng masih kesulitan memedulikan Bai Xian. Lalu aku teringat apa yang dikatakan Chen Feng, karena matanya mirip dengan mata Bai Xian maka dia memasuki dunianya. Ini adalah hal yang sulit untuk dia lepaskan. Chen Feng menatap Wang Xinyao lama sekali, memutar matanya, dan tiba-tiba berkata, Xinyao, beritahu Paman, apakah kamu memiliki ambisi untuk memenangkan mahkota artis wanita paling populer saat ini dan menjadi ratu industri hiburan? Wang Xinyao tertegun sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, saya hanya ingin berpartisipasi. Saya tidak pernah berpikir saya akan terpilih. Saya bahkan bukan setengah artis. Satu-satunya serial TV yang pernah saya filmkan tidak akan dirilis sampai tahun depan. Sejujurnya, dengan statusnya saat ini, dia bahkan tidak dianggap sebagai artis wanita. Saya belum pernah tampil di variety show apapun, dan saya memiliki peran pendukung kecil di serial TV yang belum dirilis. Artinya, dia menunjukkan wajahnya saat konferensi pers. Impian terbesarnya saat ini adalah memiliki 1 juta penggemar Douyin sebelum akhir tahun. Dengan cara ini, Anda bisa mengikuti upacara akbar hari itu. Adapun meraih gelar Ratu Industri Hiburan sungguh tak terbayangkan dan bisa diibaratkan seperti lamunan. Jangan bicara omong kosong. Saya hanya bertanya, apakah Anda memiliki ambisi ini? Chen Feng terus menatap Wang Xinyao dengan mata tajamnya. Membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah hal yang paling menarik baginya.
Bagaimanapun, masih ada waktu dan ruang untuk manipulasi dalam hal ini. Kali ini, bahkan dengan uang dan koneksi, Wang Xinyao didorong maju. Saya ingin mengambil kembali sedikit demi sedikit apa yang pernah saya berikan kepada Bai Xian dan Chen Tianming. Bab 775. Kata-kata Chen Feng benar-benar menyulut semangat Wang Xinyao. Impiannya saat ini adalah menjadi seorang bintang. Meskipun dia adalah artis wanita setengah matang yang baru saja memasuki industri hiburan, dia masih jauh dari ratu industri hiburan. Pendakian ke sana bahkan lebih sulit daripada pencarian kitab suci Buddha oleh Biksu Tang. Tapi siapakah Chen gila? Bukan hanya dia pamannya, tapi dia juga Raja Kera yang maha kuasa. Membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah keahlian paman saya. Hatiku tergerak, aku benar-benar terharu. Dia mengecilkan lehernya, dan dua lesung pipit tiba-tiba muncul, seperti anjing pesek yang lucu, menjulurkan lidahnya dan mengangguk. Baik. Ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu Chen Feng. Tidak peduli betapa sulit atau tidak realistisnya hal itu, dia tidak peduli. Selama Wang Xinyao memiliki tekad ini, dia memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan dunia. Dia berkata dengan tegas, ngomong-ngomong, kamu ketinggalan jauh dalam studi. Kamu sama sekali bukan bahan untuk kuliah. Terakhir kali aku memintamu pergi syuting, aku juga membukakan jalan untukmu. Kali ini, rencananya lebih cepat dari jadwal. Paman berusaha mendukungmu meskipun dia bersikeras. Tahan dan tarik Bai Xian turun dari posisi ini. Hati Wang Xinyao melonjak ketika dia diberitahu hal itu, matanya yang besar berkedip, dan dia mengangguk setuju. Apakah kalian berdua gila? Saat mereka berdua sedang bersemangat, Zhang Xinyan segera menjadi cemas. Dia memiliki 10.000 keberatan terhadap masalah ini. Di usia belajar, jika tidak giat belajar, Anda akan memanjakan diri dan merusak masa depan. Dia berkata kepada Chen Feng dengan sangat serius, orang gila, jangan bertindak karena marah. Tidak peduli seberapa besar kamu membenci Bai Xian, kamu tidak perlu Xinyao menjadi premanmu, kan? Lagi pula, Xinyao sekarang masih pelajar, jadi dia harus fokus pada studinya. Terakhir kali dia syuting, dia hanya menggunakan liburannya untuk bersenang-senang. Dia belum lulus, jadi kita tidak bisa membiarkan dia sepenuhnya meninggalkan studinya. Juga, Xinyao sama sekali bukan seorang artis. Dia bahkan belum menginjakkan kaki di industri hiburan. Dengan hanya 40.000 penggemar, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Bai Xian? Kau tahu, Bai Xian sekarang menjadi bintang lalu lintas teratas, dan popularitasnya mencapai puluhan juta. Biarkan Xinyao bersekolah dulu, dan tunggu sampai dia benar-benar gagal masuk perguruan tinggi. Kata-kata ini sangat masuk akal sehingga Chen Feng terdiam sejenak. Jantung Wang Xinyao mulai berdetak, dan dia berdiri di sana tanpa daya. Saya hanya takut Chen Feng akan melepaskan idenya sebelumnya karena perkataan Zhang Xinyan. Setelah berpikir sejenak, Chen gila menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak mengerti apa yang terjadi pada Bai Xian. Sedangkan untuk menyanjung Xinyao, itu bukan karena aku ingin membalas dendam pribadi. Xin Yao memang tidak pandai belajar. Sia-sia jika kamu mengharapkan dia melakukan tugas akademis. Tapi kamu benar. Apapun yang terjadi, kamu harus menyelesaikan sekolah menengah atas. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan, inilah fondasinya. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng, Wang Xinyao seperti balon yang layu. Semua energi yang baru saja saya kumpulkan hilang. Itu tidak buruk. Sebagai seorang guru, jika kamu berani meminta Xinyao untuk mengabaikan studinya, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Kata Zhang Xinyan tegas. Dia juga bahagia di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, dia mengalahkan Chen Feng ketika mencoba bernalar. Tapi sebelum dia bisa bahagia lebih lama, wajah Chen Feng berubah lagi. Tadi, aku merasa agak dalam dan menyalahkan diri sendiri, tapi sekarang aku terlihat seperti bajingan menyebalkan itu lagi. Sebenarnya, menjadi seniman dan belajar belum tentu bertentangan. Chen Feng menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, aku ingat terakhir kali aku di sekolahmu, aku melihat peringkat ujian harian Xinyao. Sayangku, itu tidak mungkin untuk melihat. Dengan nilai itu, aku termasuk di antara 50 terbawah di kelasmu. Belum lagi mengikuti 1 atau 2 ujian, bahkan untuk junior colege, kurasa itu tidak cukup. Chen Feng yang awalnya masih tersenyum, merasa ada darah yang tersangkut di dadanya saat membicarakan pencapaian Wang Xinyao. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan nilai di usia 20-an ketika ada begitu banyak soal pilihan ganda di beberapa mata pelajaran.
Sekalipun seekor semut berlarian di lembar jawaban, ia tidak akan mendapat nilai ini. Sambil menghela nafas, dia berkata dengan lemah, dalam hal ini, tidak perlu memaksakannya, Xinyao, selama kamu berjanji pada paman satu hal, paman akan menepati apa yang baru saja dia katakan dan menjadikanmu ratu industri hiburan ini. Saya berjanji, saya berjanji. Wang Xinyao bahkan tidak bertanya apapun dan hanya setuju. Mata yang baru saja redup kembali bersinar. Chen Feng berkata dengan sangat serius, sungguh tidak realistis mengharapkan Anda mengikuti satu atau dua ujian. Anda setidaknya harus lulus nilai di perguruan tinggi seni. Dengan cara ini Anda bisa masuk beberapa perguruan tinggi seni untuk belajar akting di masa depan. Ayo lakukan ini. Mulai hari ini, saya akan membiarkan perusahaan media di bawah grup Junlin mulai mengemas Anda dan mengatur agar Anda berpartisipasi dalam beberapa variety show populer, seperti SNS Entertainment Camp, Running Saudari, dan seterusnya. Aku akan membuatmu terlihat familiar. Dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan eksposur dan meningkatkan reputasi Anda dalam waktu singkat. Tapi ada satu hal. Saya akan mengatur guru privat khusus selama seluruh proses untuk membimbing Anda dalam studi Anda. Aku hanya punya satu permintaan untukmu. Tidak peduli seberapa keras atau melelahkannya kamu harus membuatkan kursus untukku. Kamu harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun depan, dan setidaknya kamu harus mencapai garis skor di perguruan tinggi seni. Jika kamu tidak setuju, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda setuju, saya akan mengaturnya untuk Anda mulai besok. Tetapi jika Anda mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun depan dan nilai Anda tidak dapat memenuhi standar perguruan tinggi seni, saya dapat mempromosikan Anda atau menjatuhkan Anda. Jangan salahkan paman karena mengatakan hal-hal buruk. Jika saatnya tiba, aku akan menahanmu. Bahkan menangis pun tidak ada gunanya. Saya ingin memberi Anda jawaban cepat sekarang juga. Setelah selesai berbicara, dia memandang Wang Xinyao dengan sikap tegas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gila, kamu. Zhang Xinyan ingin membantah lagi, tetapi disela oleh Chen Feng, berhenti bicara, saya memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Zhang Xinyan menahan kata-kata yang awalnya keluar dari bibirnya. Sejujurnya, dengan sikap belajar dan nilai Wang Xinyao saat ini, dia tidak akan pernah bisa masuk perguruan tinggi. Garis skor untuk perguruan tinggi seni semuanya tergantung. Jika metode Chen Feng benar-benar menginspirasi motivasi Wang Xinyao, itu bisa diterima. Dia juga memahami maksud Chen Feng dan ingin membuka jalan bagi Wang Xinyao untuk bersekolah di sekolah seni di masa depan. Bagaimanapun, skor adalah standar yang kaku dan tidak ada yang bisa membantu. Hanya saja dia sedikit khawatir, Wang Xinyao adalah pria yang menikmati kebahagiaan, dia tidak tahu apakah dia bisa mengambil keputusan dan menanggung kesulitan ini. Setelah memikirkannya, Wang Xinyao tiba-tiba meregangkan lehernya, memperlihatkan dua lesung pipit yang lucu. Menutup mulutnya, dia tersenyum diam-diam. Cara seperti itu seperti menjadi pencuri. Apakah kamu diam-diam memakan susu bubuk siwa? Kenapa kamu tertawa? Cepat beri aku jawaban, kata Chen Feng dengan marah. Baru kemudian Wang Xinyao berhenti tertawa, menahan kegembiraan di hatinya, dan berkata kepada Chen Feng, Paman, saya bersedia, 10.000 bersedia, jika Anda mengizinkan saya tampil di variety show ini, tidak masalah jika saya belajar lembur di malam hari, aku bisa masuk ke perguruan tinggi seni. Tidak peduli apa, aku merasa seperti buku skor melambai kepadaku. Guru Hao Jian dari SNS, Guru He Jiong dari Entertainment Camp, Sister Baby dari Running Sisters, semuanya adalah nama besar. Dia pasti menjadi sangat populer setelah tampil di acara ini. Melihat tatapan terpesona Wang Xinyao, Chen Feng dan Zhang Xinyan menghela nafas. Ini gila, benar-benar gila. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.